Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Angelina Novia Weslami dari angkatan 20. Di sini saya akan memenuhi poin SKU ke-23. Simak videonya ya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai PBGD. Nah, kepanjangan dari PBGD itu sendiri yakni penanggulangan penderita gawat darurat. Pengertian dari PBGD sendiri itu suatu pelayanan kesehatan yang optimal, searah dan terpadu bagi setiap anggota masyarakat yang berada dalam keadaan gawat darurat. Di mana PBGD ini itu pertolongan pertama, penanganan darurat pada seseorang atau lebih korban yang mengalami sakit atau cedera sebelum mendapatkan perawatan medis orang yang terlatih atau dokter. Pertolongan pertama ini dapat menyelamatkan jiwa manusia untuk meningkatkan fungsi tanda-tanda vital seperti denyut darah, suhu tubuh, dan jalan pernafasan. Tujuan dari PBGD itu sendiri yakni memberikan pengetahuan tentang pertolongan pertama gawat darurat dan memberikan keterampilan dalam pemberian pertolongan gawat darurat. Nah, langkah-langkah pertolongan pertama pada kecelakaan ini, yang pertama, amati dan waspadai kondisi lingkungan. Yang kedua, cek tingkat kesadaran korban. Yang ketiga, periksa pernafasan dan kondisi luka korban. Yang keempat, lakukan kompresi dada untuk memberikan bantuan pernapasan. Yang terakhir, ada periksa kondisi luka. Atau penjelasan lain dari tahap-tahapannya, pertama-tama itu harus melakukan evaluasi atau pengamatan terhadap kondisi awal si korban. Salah satu metode dalam mengevaluasi kondisi korban adalah metode ABC yang berasal dari A, airway, apakah jalan udara atau pernapasan terbuka atau terhalang oleh debu, air ataupun darah kering. Yang selanjutnya ada B, breathing, apakah korban bernapas? Lihat, dengar, dan rasakan hembusan nafas si korban. Yang terakhir yakni C atau circulation, apakah ada denyut nadi? Apakah ada pendarahan luar? Periksa perubahan warna kulit si korban dan suhu tubuh sebagai indikasi adanya masalah pendarahan. Selanjutnya, adapun jenis-jenis luka berdasarkan sebabnya terdiri dari yang pertama, luka teriris, kedua, luka gigitan binatang, ketiga, luka gores atau parut, yang keempat ada luka bakar, yang kelima ada luka tusuk, yang keenam ada luka akibat zat kimia atau penyakit dan lain sebagainya. Adapun selanjutnya yakni patah tulang, di mana patah tulang menurut keadaan dibagi menjadi dua. Yang pertama patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Baik, di sini saya akan menjelaskan patah tulang terbuka. Patah tulang terbuka itu apabila patah tulangnya sampai menembus kulit sehingga terjadi pendarahan. Sedangkan patah tulang tertutup itu apabila patah tulangnya tidak sampai menembus kulit tetapi bisa pembengkakan atau memar. Nah, patah tulang tertutup ini biasanya ada 3 jenis. Yang pertama retak tulang atau biasa disebut dengan linstick. Yang kedua ada patah tulang tertutup yang simple. Yang ketiga ada patah tulang terbuka atau convulsed. Oke. Nah, gejala patah tulang ini, yang pertama anggota badan yang patah tidak dapat digerakkan. Yang kedua, bentuk tubuh atau anggota yang patah mengalami perubahan atau timbul pembengkakan kakinya. Yang ketiga, membengkak dan warna kulit kebiru-biruan. Dan yang keempat, berderak atau berderak-derik. Yang kelima, demam dan rasa nyeri yang hebat. Nah, untuk pertolongan pertama yang dapat dikerjakan, yang pertama hentikan pendarahan dengan pembalut atau pesamat. Yang kedua, tutuplah luka dengan pembalut steril. Yang terakhir, kerjakanlah pembidaian yang memenuhi syarat. Lalu anggota badan yang patah ditinggikan. Segeralah bawa ke rumah sakit atau ahli penanganan atau perawatan tulang patah. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih peralatan dari PBGD itu. Yang pertama yakni kapas, kedua pembalut atau perekat atau plester biasanya disebut. Yang ketiga ada kain segitiga atau mitela. Yang keempat ada pembalut gulung atau kasa. Yang kelima pembalut kasa. Keenam ada gunting. Yang ketujuh ada pipet atau penetes mata. Kedelapan ada alat penjepit. 9 ada karet penasat atau bebat yang untuk menahan pendarahan. 10 ada bigai, yang 11 ada kotak tas UGD. Adapun obat-obatan darurat yakni yang pertama tablet norit digantikan dengan arang dapur yang halus atau beras yang telah ditumbuk halus. Kedua ada amoniak dapat digantikan dengan cuka bibit atau bawang merah atau bawang putih, minyak wangi atau jahe. Ketiga ada purowit dapat diganti dengan air tebu yang disaring atau dengan air sabun.
Yang keempat ada Tauzinzev, dapat digantikan dengan mentega minyak kecap untuk luka bakar. Yang kelima ada obat merah. Obat merah dapat digantikan dengan daun babadotan yang ditumbuk. Yang keenam itu ada pembalut, dapat diganti dengan daun pisang yang masih muda atau menggulung atau dengan daun waru. Perlengkapan PPK sangat tergantung pada kebutuhan, penanganan korban, dan tingkat pengetahuan dan keterampilan si penolong mengetahui apa yang harus dikerjakan saat melakukan prosedur PPGD. Mengetahui apa yang harus dikerjakan saat melakukan prosedur PPGD itu sangat penting. Sebagai contoh, memindahkan dengan ceroboh seseorang yang cedera leher dapat menyebabkan si korban akan mengalami cedera saraf tulang belakang yang sangat serius dan menyebabkan kelumpuhan. Di sini saya akan menampilkan contoh video bagaimana cara menangani atau menolong si korban dalam luka patah tulang di pergelangan kaki.